Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat sekalian, peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, kembali pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu nahwu, ilmu nahwu yaitu alat ilmu tata bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang kata kerja atau isim yang marfu, isim yang ada dalam posisi marfu. Marfu itu artinya diberi tanda dengan dhammah atau bunyi u, atau ada tanda-tanda lain tergantung daripada jenis kata benda tersebut. Kita kembali mengulang isim-isim yang marfu itu, pertama kalau dia jadi fa'il ya. Yang kedua isim kana. Yang ketiga maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi kata benda yang diawali oleh fi'il yang majhul yang pasif. Yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, keenam khobar inna, dan yang 7, 8, 9, 10-nya adalah tawabi. Tawabi itu ada 4. Ada na'at, ada atof, ada taukid, dan ada badal. Nah, itu. Kemudian isim yang mansub. Isim yang mansub itu ditandai dengan huruf fathah atau bunyi A. Itu cukup banyak. Ada maf'ul bih atau objek, ada masdar, ada dorof zaman, dorof makan, keterangan tempat, ada hal, ada tamyiz, kemudian ada al mustasna, ada isim la, ada munada, ada maf'ul min ajlih, ada maf'ul ma'ah. Kemudian ditambah dengan yang atawabi, yaitu na'at, taukid, na'at, atof, taukid, dan badal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim-isim yang majrur, Isim-isim yang majrur. Majrur itu artinya ditandai dengan bunyi i, I atau kasrah. Nah, itu. Yang tadi kalau marfu itu bunyinya u, kalau yang mansub bunyinya a atau an, Kemarin kita udah bahas di surat An-Naba, banyak sekali akhir ayat yang bunyinya an karena dia mansub. Nah, yang sekarang ini isim-isim yang majrur. Majrur itu artinya jar, diawali dengan huruf jar. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri dari isim yang majrur itu di sini ada 3 marfu sama mansub belum ada di catatan. Yang majrur sudah bikin tapi belum dikopi Ada ringkasannya di sini. Isim atau kata kerja yang majrur itu kalau dia didahului oleh 3 hal atau dia dalam posisi 3 jenis. Yang pertama isim yang didahului dengan huruf jar. Huruf jar apa? Cukup banyak Huruf jar itu diantaranya adalah kan min itu artinya dari Pertama min. Yang kedua ila itu artinya ke. Min wa ila an itu artinya tentang. Min wa ila wa an. Nah, min wa ila wa an wa ala ala itu di atas. Min wa ila wa an wa ala. Wa fi itu juga artinya fi itu di dalam min ila an ala fi
terus li juga, kemudian yang terakhir adalah ba, bi. Ya. Jadi pertama min, minallahi, a'udzubillahi minasyaitoni. Asyaiton itu karena dia dahului dengan min, maka asyaitoni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min tapi kalau ada alif lam jadi minasyaitonir. Ya. Jadi aslinya itu min, nunnya sukun ya. Tapi kalau ada alif lam langsung minasyaitonirrajim. Min ba'di, minallahi. Ya gitu, min. Pertama min. Oke. Pertama min. Yang kedua an. Nah, itu nanti deh. Jadi ada huruf jar itu ada 2 kelompok ya, ada 3 bahkan 3 kelompok ya. Ada yang tadi ya, min, ila, an, ala, fi, lam dan ba. Jadi mulai dari min, minallahi minasyaitonirrajim. Terus ila misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa, masjidi karena ada ila ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi yang satu min masjid, yang kedua ila masjid. Nah, itu contoh ila ya. Kalau ala, ya ala banyak sekali. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya, ala ya. Fi banyak juga fi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya, fi ya, fil ardi, samawati semua ada karena ada fi ya. Kemudian lam, li-nya artinya untuk ya. Lillahil hamdu. Walillahi ma fis sama. Selalu ada lillahi, bukan lillahu ya. Lillahi. Kemudian lam itu. Kemudian ba. Ya, itu gampang. Bismillahirrahmanirrahim itu bi ya. Nah, di sini mulai dari min ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Di sini nah min jadi kata sesudah min atau sesudah huruf jar itu bisa isim yang biasa, kata benda, bisa domir. Kita sudah belajar domir ya. Domir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, kalau huwa itu dia. Kalau dari dia itu minhu. Jadi huwanya jadi hu. Nah, khusus untuk domir itu namanya mabni. Mabni itu artinya tidak dengan ditandai dengan kasroh. Karena itu domir ya. Jadi domir itu tidak terpengaruh. Dia tidak harus kasroh. Seperti Allah. Allah kan Allahu, Allaha atau Allahi. Tapi begitu ada huruf jar, minallahi, ilallahi, lillahi, fillahi gitu. Billahi, semua kata Allah yang didahului dengan huruf jar itu hi ujungnya, itu jelas itu kasroh. Seperti an-nas, minan nasi, lin nasi, fin nasi, semua bin nasi ya, alad nasi, semua kata-kata benda itu bunyinya kasroh kalau dia diawali dengan huruf jar. Nah, isim domir atau kata ganti itu tidak terpengaruh. Jadi ada rumusnya sendiri. Kalau huwa tuh minhu. Kalau didahului dengan ila, ilaihi kan. Kalau dengan fi jadi fihi gitu ya. Kalau anhu. Nah, itu ya. Jadi dari huwa ya, huwa aja, huwa misalkan ditambah dengan min, jadi minhu. Huwa diawali dengan ila, ilaihi. Nah, min wa ila wa an. Nah, an dengan huwa jadi anhu. Jadi wawunya hilang. Nah, itu kan untuk huwa saja. Fi misal, fi dengan huwa jadi fihi gitu ya.
li. Nah, li itu dengan domir menjadi la, jadi lahu, laka, laki, lahuma. Jadi itu sebetulnya li itu. Li-nya huruf jar. Karena itu artinya bagi atau milik. Itulah itu. Li itu. Asalnya li. Jadi li itu kalau dia masuk ke domir menjadi la. Li dengan huwa jadi lahu, bukan lihu. Gitu ya, itu memang begitu ya. Li dengan anta bukan linta, li laka ya. Li, jadi li dengan huwa jadi lahu. Li dengan huma menjadi lahuma. Li dengan hum jadi lahum. Jadi semua berbunyi la. Gitu, itu huruf jar. Nah, padahal awalnya hurufnya li. Di sini sih sebetulnya lam ya. Maksudnya lam itu bisa dibunyikan menjadi li, bisa dibunyikan dengan la. Bukan bacanya. Jadi lam di sini kan hurufnya lam. Iya. Jadi man, ila, min, ila, an. Sekarang an. An itu dengan huwa jadi anhu. Huma dengan anhuma. Hum jadi anhum. Ya. Nah, cuman begitu domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu ditambah huruf lam, huruf jar, anta itu menjadi ka. Nah, gitu kan? Contoh, min ditambah dengan anta, bukan min anta, bukan min ka. Nah, jadi anta tuh berubah jadi ka. Makanya munculnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu di saat dia majrur, dia berubah menjadi huruf kaf. Ya. Min dengan anta jadi min ka. Antuma, antuma itu kan kamu berdua. Dari kamu berdua, jadi min kuma. Jadi anta menjadi ka, min ka, ilaika, anka, bika, semua. Jadi huruf jar dengan domir mukhotob itu antanya berubah. Dan itu tidak hanya majrur ya. Jadi anta, antuma, antum itu berubah menjadi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kunta, kuntu juga ya. Enggak, ka maksudnya ya. Domir mukhotob. Ila misalkan. Ila dengan anta menjadi ilaika. Ila dengan antuma menjadi ya. Iya, karena ila itu kan selalu ada gini, ada wadahnya, ada cekungnya. Begitu masuk di domir maka ya-nya muncul, titiknya muncul. Ya. Wa ilallahi marji'ukum, ilallahi, ila itu kan selalu ada ini. Makanya ila itu harus hati-hati juga. Ila itu kan illa, ada ila. Kalau ila itu ada ya-nya cekung. Ila itu artinya kepada. Ilaika, ilaihi, ilayya gitu kan. Jadi ya-nya dua tuh. Ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiha. Jadi semua muncul ya-nya. Begitu dengan domir gitu ya. Jadi itu ala juga begitu. Ala itu kan ada ya-nya. Begitu disambung dengan domir, ya-nya muncul. Alaihi, alaika, alaikuma, alaikum. Tapi begitu ala dengan isim yang biasa, alallahi. Wa alallahi falyatawakkalul mu'min. Jadi ala ya. Kemudian fi. Fi dengan anta jadi fi ka, fi kuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fina ya, fina ya. Fi. Kemudian lam. Nah, itu dia lam ya. Lam itu bukan li. Tapi kalau dia masuk ke kata benda biasa jadi li bunyinya, bukan la. Misalkan saya datang ke masjid, jitu ilal masjid, lil masjidi, li ya. Jadi li itu untuk, lillahi, lil masjidi, lil baiti, li itu.
Ba, kalau ba itu memang bunyinya selalu bi ya. Jadi kalau bi dengan domir, bihi ma. Jadi yang huwa tadi, kalau dia berdiri sendiri huwa. Kalau dia ditambah dengan min, jadi minhu, wawunya hilang. Ya. Tapi kalau diawali dengan bi, jadi bihi, bukan bihu. Itu. Bihi, fihi. Jadi huwa itu bisa berubah menjadi hu, bisa berubah menjadi hi gitu ya. Bihi, bika, bikuma, bikum. Ya, jadi ba. Oke. Jadi di sini ada wa minka. Minka itu artinya min dengan anta. Jadi minka ya. Di dalam surat, nggak apa-apa kita bahas di Ahzab surat 7 itu ada wa minka wa min nuhin. Nuh itu kata biasa. Wa min nuhin. Jadi jelas hinnya. Di dalam surat Maidah ayat 48, wa ilallahi marji'ukum. Ila dengan Allah. Jadi ilallahi. Oke. Wa ilallahi marji'ukum. Nah, kalau dengan domir itu di Al-Baqarah wa ilaihi turja'un. Ya, ilaihi. Ila dengan huwa. Jadi ilaihi ya. Wa ilaihi turja'un. Ilaihi itu kepadanya. Turja'un itu di Baqarah. Kemudian di surat Yusuf tuh Yusufu a'rid an hadza katanya kan. A'rid an hadza. Jadi di situ ada an dengan hadza. Jadi hadza enggak terpengaruh oleh an. Hadza itu isim isyarah. Jadi enggak harus hadza jadi hadi misalnya. Enggak. Hadza itu tetap hadza. Walaupun dia didahului dengan huruf jar. A'rid an hadza. Berpalinglah dari ini. Ya. Tentang ini ya. An hadza. An itu tentang. Baik. Begitu juga di At-Taubah ya. Afallahu anka. Afa itu mengampuni. Jadi Allah mengampuni tentang kamu, anka. Jadi an dengan anta, jadi anka begitu. Surat Al-Mu'minun ayat 22. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Jadi, yang pertama ala dengan huwa, jadi 'alaiha. Bukan. 'Alaiha. Ala itu dengan hiya. Ya, ala dengan hiya, jadi 'alaiha gitu kan. Hiyanya menjadi ha. Ala, alaiha itu kepadanya, itu haknya perempuan, jadi alaiha. Wa alaiha, jadi haknya tetap ya. Asalnya hiya tuh. Wa alaiha, wa alal fulki tuhmalun. Wa alal fulki, fulki itu karena kata biasa, maka dia fulki bunyinya. Wa alal fulki tuhmalun. Baik. Di Yunus, fi jannatin naim, fi jannatin naim, fi huruf jar, jannatin itu majrur ya, jannatin surga, jannatin iya kata benda biasa ya, jannatin masdar, jannatin naimi ya, fi jannatin naimi, naiminya itu sifat dari jannat ya, jannat itu surga. Diawali dengan fi jannatin naim. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Zuhruf. Wa fiha ma tashtahihi anfus. Fiha itu fi dengan hiya. Jadi fiha di dalamnya. Kemudian lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ini dia. Jadi khusus untuk kata qabla dan ba'da itu ibu nanya minggu lalu, kok ada min qablu katanya, ada min ba'du. Nah, jadi dua kata ini itu juga pengecualian. Qabla dan ba'da ya, itu sebetulnya aslinya dia dorob. Dorobnya artinya keterangan waktu. Qabla itu kan sebelum, kalau ba'da sesudah. Nah, itu juga banyak banyak masalahnya antara qabla dengan ba'da itu, karena dia di satu sisi bisa menjadi dorob,
kalau dia diidofatkan itu qobla itu berubah bunyinya la-nya, bisa la, bisa lu, bisa li, qoblu, bisa qobla, bisa qobli. Misalkan qobla duhri, ya, qobla asri, ya, qobla itu menjadi dorob di situ, harus mansub. Tetapi kalau didahului dengan huruf jar, itu qobli, min qobli, ya, min qoblil asri, harus ada idofatnya. Min qobliha, gitu kan. Jadi setelah qobli ada ha. Dia tidak qobla, tidak min qoblaha, min qobliha. Ya, itu qobla itu ya. Min ba'di ha. Ya. Jadi dia itu dipengaruhi oleh min pada saat qobla dan ba'da itu ada idofatnya. Gitu. Min qoblil asri, ya. Kalau dia tidak didahului oleh min, oleh huruf jar, maka itu dorob, ya. Qoblal asri, bukan qoblul asri, sebelum asar, qoblal asri, ya. Sesudah maghrib, ba'dal maghrib, jadi hurufnya dia mansub karena dorob. Iya, ba'dal maghribi, oke. Ba'danya mudhof, maghribinya mudhof ilaih, ya, itu masuk mudhof. Ba'da qobla. Nah, tetapi ada saat-saat di mana dia itu qoblu saja atau ba'du saja, walaupun ada min, gitu. Contohnya di dalam surat Ar-Rum. Nah, Ar-Rum itu lillahil amru min qoblu wa min ba'du. Di bunyinya itu di dalam surat Rum itu gulibatir Rum. Nah, surat Rum ayat 1 lillahil amru ayat 4 surat Rum ayat 4 di awal. Gulibatir Rum itu kan tentang berbicara tentang bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi itu akan menang, tetapi kemudian nanti akan kalah oleh Persia, katanya. Padahal Nabi nggak pernah baca sejarah. Ayat awal, di bagian awal deh, coba. Gulibatir Rum, gitu. Gulibatir Rum ayat 2. Ayat 3. Ayat 4-nya ada. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ada nggak? Ayat 4. Wa min ba'du. Nah, itu khas itu. Di tempat-tempat lain juga ada min qablu, tapi yang paling jelas di sini ada qobla, ada ba'da, tapi setelah min jadi min qablu wa min ba'du. Nah, apa rahasianya di sini? Kalau qoblu sama ba'du yang beda, ya? Iya. Iya. Kenapa ini? Enggak, iya, kok bisa gitu ya. Lihat terjemahannya. Nah, itu kan jadi qobla dan ba'da itu mengacu ke kata kerja sebelumnya. Ya, kata kerja sebelumnya. Gimana? Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Jadi gulibat. Ada kata-kata gulibatir Rum. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi. Jadi setelah, kan ba'da itu setelah, kalau qobla sebelum. Berarti ini qoblunya itu adalah sebelum kekalahan Romawi, kemenangan Romawi. Karena sebelumnya ada kata gulibatir Rum. Ya, orang Romawi menang gitu. Jadi kalau minggu lalu saya mungkin kurang tepat menjelaskan, ya. Tapi kalau dengan adanya ayat ini, jadi idofat atau mudhof ilaih yang disebutkan terjemahannya setelah kata qobla dan ba'da itu mengacu kepada peristiwa fiil sebelumnya. Nah, fiil sebelumnya apa? Gulibatir Rum, Romawi menang gitu. Atau Romawi kalah, ya. Gulibatir Rum. Coba terjemahannya Pak Haji Saifuddin apa? Setelah dikalahkan. Dikalahkan.
Terus fi adnal ardi, di negeri yang terdekat mereka Iya. sesudah dikalahkan itu akan menang. Dikalahkan. Jadi kata-kata gulibat itu fiil ya. Fiilnya majhul. Gulibat itu artinya dikalahkan. Kalau golaba kan mengalahkan. Kalau gulibat dikalahkan. Jadi Romawi itu dikalahkan. Nah terus ada kata-kata min qablu dan min ba'du. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, ya. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi. Jadi itu dia gulibatir Rum. Fi bid'i sinin, ya. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yauma idin yafrahul mu'minun, gitu ya. Jadi antara Romawi dan Persia itu ya, kan selalu bermusuhan. Di barat Romawi, di timur Persia, di tengah-tengahnya Arab. Nah itu kan dua kekuatan besar itu selalu bersaing untuk menguasai Saudi ya, Arab. Nah, tetapi mereka nggak bisa masuk dua-duanya karena di Saudi itu terkenal suku-suku bangsa Arab, kabilah-kabilah itu sangat kuat gitu. Jadi mereka hanya menggunakan suku-suku untuk supaya berantem, supaya lemah gitu. Tapi suatu saat dua kekuatan ini langsung berhadapan gitu. Dan di situ dijelaskan bahwa Romawi itu dikalahkan. Iya, dikalahkan oleh Persia, tapi nanti akan menang lagi gitu kan. Jadi itu kan kejadiannya belum nih, Bang. Kejadiannya belum. Iya, belum menang, tapi nanti akan menang gitu. Iya. Jadi kalau secara kebenaran bahwa ini firman Allah itu kan betul Allah ya. kasih kabar bahwa nanti akan kejadian seperti ini gitu. Iya, dan memang benar kan. Sekarang kenyataan, jadi bangsa-bangsa Romawi itu menang gitu, dan bangsa Barat ya menguasai dunia. Jadi di sini kepada min qablu dan min ba'du itu artinya kepada kemenangan itu, sebelum kemenangan dan sesudah kemenangan, ya. Jadi kalau gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Tetapi fibid isinin. Nah, pada beberapa tahun berikutnya, Romawi itu juga akan kembali menang. Pertama dikalahkan, terus menang gitu. Itu peristiwa yang waktu zaman Nabi belum ada. Iya. Ini menggambarkan kejadian, tapi sudah diberikan bahwa firman Allah itu kan mengertikan seperti itu, sudah dikabarkan dulu sebelum kejadian. Iya betul. Jadi Romawi dikalahkan, tapi fibid isinin beberapa tahun kemudian akan menang. Di sini fibid isinin lillahil amru min qablu. Nah, jadi bagi Allah lah urusan sebelum min qablu, artinya sebelum kemenangan itu. Jadi segala sesuatu itu Allah itu sebetulnya pemilik atau pelaku dari segala sesuatu. Sudah ya, sebelum kemenangan dan sesudah kemenangan mereka, gitu ya. Jadi di sini qablunya itu qablul golabah ya. Kalau golabah, kalau gulibat itu kan fi'il madhi ya. Golabah ya gelibu golban kalau mau ya. Golban itu kemenangan atau bukan kekalahan ya, kekalahan. Jadi sebetulnya lillahil amru, segala sesuatu sebelum kemenangan atau sebelum kekalahan itu sebetulnya urusan Allah gitu ya. Jadi qablunya itu tidak diidofatkan ke kata lain sehingga qablu adanya ya. Berdiri ya min ba'du. Kalau di dalam surat surat
yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran kan Ali Imran ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, ayat pertama ya, apa tuh? Alif lam mim, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal furqan min qablu. Nah, itu ada. Min qablu itu qablunya di situ sebelum turunnya Al-Qur'an. Jadi sebelum turunnya Quran. Sebenarnya min qabli nuzulil Quran mestinya. Tapi nuzulil Qurannya dihilangkan ya. Jadi turunnya Quran itu padahal Allah menurunkan sebelum turunnya Quran, yaitu Taurat dan Injil. Jadi ini juga sama. Min qablu itu qablunya kepada kemenangan atau kekalahan orang Romawi. Walaupun ada huruf jar dia tetap marfu. Iya. Karena apa? Karena mudhof ilaihnya dihilangkan. Iya, jadi mudhof ilaihnya dihilangkan, maka dia tetap min qablu atau min ba'du. Ba'da sama qablu itu kalau misalkan diidofatin berarti dia terpengaruh dengan huruf jar. Iya, betul. Begitu dia diidofatkan, maka qobla dan ba'da itu terpengaruh oleh huruf jar. Contohnya min qobliha, min qoblil maghrib, min qoblil isya, ya, min ba'dil asri misalkan ada karena ada min. Tapi kalau dia tidak ada min, itu qobla, qoblal asri, qoblal maghrib, qobla duhri, qobla kan bacanya. Nah, tetapi begitu idofatnya hilang, dia qoblu bacanya. Jadi ya qobla, qobli, qoblu. Jadi ciri khas dari kata qoblu itu begitu. Jadi itu memang sengaja dihilangkan mudhof ilaihnya. Maka dia min qoblu wa min ba'du. Dia mencolok itu di surat Rum, walaupun di surat lain ada ya. Berarti di Al-Imran ada ya di awal, dan di dalam surat Rum. Kalau di surat Ali Imran hanya qoblu saja ya. Ya. Untuk menjelaskan sebelum turunnya Quran ada kitab lain. Gitu. Min qablu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Jadi Allah menurunkan Quran. Dan sebelum Quran turun, nah, min qablu itu kan, ada Taurat dan Injil. Nah, di sini juga gitu. Jadi ghulibatir Rum, titik-titik, terus fi bid'i sinin, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi sebelum kekalahan dan sesudah kemenangan mereka itu, sebetulnya itu urusan Allah. Jadi Allah udah tahu. Jadi sehingga di dalam tafsir itu selalu ada kurung kan, ada kurung yang kata yang di dalam kurung itu adalah tafsir dari para mufasir untuk melahirkan atau memunculkan mudhof ilaih yang dibuang. Itu rahasia Allah juga ya. Jadi qabla atau ba'da itu kan sebelum dan sesudah apa. Nah, kata apanya itu mudhof ilaih yang dibuang. Di dalam surat Al-Imran, min qablu hudan linnas. Sebelum apa? Terus ada sebelum turunnya Quran gitu. Jadi itu para ahli tafsir yang menambahkan karena melihat konteks dari kalimat itu. Yang saya lihat, oh ternyata kata yang dibuang setelah qablu atau ba'du itu merujuk kepada peristiwa yang sebelumnya nuzulul Quran gitu. Kalau di situ nuzulul Quran, kalau di sini gulibat gitu. Mestinya ada kata gulibat yang tadinya mestinya di sini min qablinya ya. Iya, memang ada gulibatnya di awal. Oh. Sebelum lalu di sini gitu. Misalkan gulibat tinggal di sini. Min qablu gulibat. Iya. Jadi itu. Karena di sini ada di sana jadi rahasianya di situ ya. berarti kalau
min qabli harus ada min qalbil golabah kalau ngomong ini. Iya, min qalbil golabah. Kalau di surat Ali Imran min qabli nuzulil Quran, nuzulil Quran. Jadi selalu kalau qabla atau ba'da itu kan kata sesudahnya harus isim. Jadi bukan min qabli gulibat, cari masdarnya. Min qabli golabatil. Nah, kalau anzalal Quran jadi masdar dari anzala nuzul misalnya. Min qabli nuzulil Quran gitu. Iya, bagus. Gitu kan? Bagus nih masih sabar. Ya begitu. Jadi idofat yang tidak disebutkan setelah kata ba'du itu adalah merujuk kepada kata kerja sebelumnya. Tadi kata kerja sebelumnya gulibat. Kalau dimasdarkan menjadi kemenangan atau kekalahan. Nah, jadi sebelum kekalahan atau sebelum kekalahan, sesudah kekalahan orang Romawi. Kalau yang di surat Ali Imran sebelum turunnya Al-Quran. Jadi qabla dan ba'da itu ternyata unik juga gitu ya. Jadi ada pengecualian, qabla bisa jadi dorob, selalu kata qabla a mansub. Nah, tetapi dia setelah min itu majrur. Ya, kalau dia ada idofatnya jadi majrur, min qoblil maghrib, qoblil isya gitu. Tapi kalau minnya hilang, qabla aja. Ya gitu ya. Yaum juga kan, yaum itu juga bisa dorob, bisa juga kata biasa. Yauma idin kan, bukan yaumu idin atau yaumi idin, yauma aja. Yaumal asri. Jadi yauma itu merujuk kepada dorob zaman, keterangan waktu. Selalu dia yauma. Iya, yaumal asri yauma. Ada juga di Al-Quran itu kan kalau misalkan domir huwa itu dimasukin huruf jar seperti ala, dia jadi alaihi. Gitu. Betul. Di dalam Al-Quran pernah kita baca Alaihullah. Kita cari rahasianya ya. Saya belum menemukan itu apa. Kenapa alaihullah bukan alaihillah? Ada satu ya kalau nggak salah ya. Di surat apa tuh? Alaihullah, betul. Kita cari tafsirannya. Karena gimana ya? Karena Quran itu kan turun udah seperti itu ya. Tinggal para ahli tafsir ya mencari rahasianya di balik itu apa gitu ya. Alaihullah, benar. Itu ala kan menurut aturan nahu kalau ala dengan huwa itu alaihi. Alaihi, alaika, alaikum, alaihi. Kalau hiya jadi alaiha gitu. Tapi kok di situ alaihullah. Sebelum ain. Iya. Jadi di situ ahli nahu tidak harus mengubah alaihullah. Aturannya gini, tiba-tiba ada pengecualian. Gitu. karena sakleknya ilmu nahu harusnya alaihillah. Iya. Menurut ahli nahu, kalau aturan ilmu nahu alaihillah, tapi alaihullah. Pasti ada rahasianya gitu. Sama dengan qabli juga kan. Qabli, qabla. Kalau ini min huruf jar, semua huruf jar, semua kata benda. Ayat 10 surat apa? Nah, jadi alaihullah kan? Kita cari rahasianya nanti di tafsir Jalalain itu ada tuh, Pak. Ya, jadi alaihullah ya. Ya, itu surat Al-Fatah. Al-Fatah, ya. Baik, jadi qablu ya, sekarang min qablu. Jadi di dalam apa? Nahu qablu itu tetap dia posisinya majrurun bimin gitu. Dijarkan oleh min, tetapi nah itu tanda jarnya bukan kasroh tapi doma. Jadi di situ mabni.
Sama dengan nama orang, Isa ya. Isa, Musa, Ibrahim. Itu min Isa, tetap aja Isa akhirnya. Nggak min isi kan, atau min musi, enggak. Karena dia nama orang. Itu namanya isim yang mabni. Yang mabni itu bunyi akhirnya tidak terpengaruh oleh huruf jar. Iya, itu makanya dia mabni. Min Isa. Nah, di sini min qablu itu mabni dia. Kalau min qablil asri itu jelas. Min qablil asri, min huruf jar, qabli majrur bimin ya. Alamat jarnya kasroh, min qabli rusul kan ada, min qabli rusul, min qablihi rusul, qabli, karena setelah kata qablinya ada idofat ya. Tapi kalau min qablu karena idofatnya hilang, ya udah dia mabni ya, mabni. Jadi alamat atau tanda kasrohnya dengan dhammah gitu. Jadi isim ghairu munsharif juga. Iya, isim ghairu munsharif. Isim tidak menerima tanwin kan kalau salah. Ya, isim ghairu munsharif. Ibrahim juga kan? Ibrahim itu isim ghairu munsharif. Umar itu isim ghairu munsharif. Jadi bukan Umarun, atau Ibrahim itu bukan Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahim enggak nerima tanwin ya, Ibrahim. Isa, Musa juga kan gitu. Nama. Jakarta misalnya, Jakarta kan Jakarta aja. Ila Jakarta, enggak Ila Jakarti enggak. Jadi enggak terpengaruh. Benda ya enggak bisa berubah. Iya, karena nama benda. Ila Soeharto gitu, enggak Ila Soeharti. Iya, jadi perempuan. Itu lagi menawar Ila Syahati. Orangnya laki jadi perempuan. Iya, jadi di sini kalau di ilmu nahunya fi bid'i sinin, fi-nya huruf jar. Bid'i jar majrur ya. Jar majrur muta'alliqan bi fi'lin yaglibun. Sinin mudhof ilaih. Lillahil amru. Lillahi itu khobar muqaddam. Amru itu mubtada muakhar ya. Nah, sekarang min qablu muta'alliq bi mahdhufin hal wa min ba'du ma'tufani ala ma qablihima ya. Jadi di sini ma'tuf ya, min qablu wa min ba'du ya. Yauma idin tuh yauma dharab mudhofin ilaih ya, yafrahul mujrimun. Jadi di sini yauma idin tuh pada hari itu ya, yauma idin. Yauma idin jadi idofat juga ya. Idofat juga, yauma mudhof, idin mudhofun ilaih. Biasanya idofat itu kan tulisannya terpisah ya, Ustaz. Iya. Idof terpisah. Kalau yauma idin jadi Satu kata. Ya betul, yauma idin. Darab ya itu darab zaman ya. Ya gitu yauma idin. Barangkali ya, jadi kita sekarang udah selesai ya. Baru sampai min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, kaf, wal, lam. Nah, ada ruba, wal, kaf, wal, lam itu memang beda ya. Jadi di situ ada ruba, mundu, itu huruf jar juga. Terus ada huruf kaf ada kan? Tidurnya kan min, ila, An, ala, fi dulu. Fi, udah. 8. Min, wa, ila, wa, an, wa, ala, fi, ruba, kaf, lam. Ya itu 8 ya. Tapi ada juga hatta. Anta. Ada juga anta. Enggak ada anta, enggak ada. Wau, ta, wau. An, tadi an ada, an. Enggak ada anta. Min, wa, ila, wa, an, wa, ala, fi, enggak, fi, ba, ruba, kaf, lam. Ada 10. Jadi Pak itu masuk grup kosam ya? Hah? Pak itu masuk grup kosam.
Iya, huruf qasam tuh ta dan wa. Wallahi. Hah? Bi juga, iya. Ya, jadi ada waw, ada ta, ya. Ya. Iya, wallahi fala wa rabbika. Wa tallahi. Ya. Jadi ada ta, ada waw, ada bi. Bi ada qasam? Enggak. Billahi demi Allah. Ya, oke. Billahi, tallahi. Qasam, huruf qasam itu 3. Itu masuk dalam huruf jar ya. Jadi selalu, tapi artinya qasam, demi kan. Kalau billahi itu dengan, bi-nya huruf jar, dia berarti dengan. Ya. Lillahi, li itu di situ huruf jar berarti milik atau untuk. Tapi sebagai qasam dia lillahi, demi, artinya demi Allah. Hanya mungkin tak yang khas ya. Tallahi itu tak, memang taknya tak qasam, bukan asli, bukan huruf jar. Jadi bi itu bisa huruf jar, bisa qasam. Li juga bisa huruf jar, bisa qasam. Tinggal nanti lihat kondisinya. Tapi sama-sama memajrurkan, membuat isim jadi majrur gitu ya. Tallahi qasam. Ya, oke, jadi baru sampai situ. Jadi kembali lagi, isim yang majrur itu ada 3 jenis. Bisa didahului oleh huruf jar, yang tadi yang 10 termasuk huruf qasam. Bisa karena dia mudhof ilaih. Ya. Atau yang ketiga, dia masuk ke tawabi. Tawabi itu yang 4. Tawabi itu yang mengikuti kata sebelumnya. Ya, kalau majrur semua. Tawabi itu 4 kan. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Jadi semuanya ditambah 4 gitu ya. Yang marfu, selain yang marfu itu ditambah yang tawabi. Yang mansub, ada mansub, terus tawabi. Terus yang majrur, selain 2 itu, kalau majrur kan sedikit. Diawali dengan huruf jar atau dia jadi mudhof ilaih. Nah, yang 4-nya lagi adalah tawabi. Jadi dia hanya 6. 2 ditambah 4. Tawabi bisa masuk di marfu, mansub sama majrur. Iya, begitu. Kalau yang marfu tadi kan sekian ditambah 4. Jadi 10 kalau nggak salah, 6 ditambah 4. Kalau yang mansub banyak. Ada 13 ditambah 4 jadi 17. Kalau yang majrur hanya 2. 2 ditambah 4 lagi jadi 6 gitu. Ya gitu ya. Baik, jadi mungkin sampai di sini dulu ya kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah wawasan kita tentang rahasia Al-Qur'an ya, dari sisi bahasa. Ya, mudah-mudahan pembacaan kita akan semakin baik ya, karena kita sedikit banyak ingin mengetahui rahasia bahasanya itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.